Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas hak-hak yang harus diperhatikan dan ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak-hak suami dan istri. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya, kita akan masuk ke dalam pembahasan hak yang ketujuh, yaitu hak pemimpin dan rakyatnya. Ya, kata beliau di sini, ini penulis kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Haqqus Sabi' Huququl Wulati war Ra'iyyah. Hak pemimpin dan rakyat. Ketika kita menginginkan untuk hidup ya di suatu negeri, ya, di suatu tempat dengan penuh keamanan, dengan penuh ketenangan, ya, maka hendaknya kita menunaikan ya, apa yang menjadi hak pemimpin kita. Demikian juga orang yang diberi kewenangan, ya, yang diangkat sebagai pemimpin, dia hendaknya juga menunaikan kewajiban dia sebagai seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin dia menunaikan amanahnya dengan baik, ya, demikian juga para rakyat memperlakukan pemimpinnya dengan baik, maka akan ada harmonisasi ya antara kedua belah pihak dan terwujudlah ya sebuah negara yang aman dan sejahtera. Namun ketika tidak ada kerjasama ya atau salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya melalaikan hak-hak ini, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan. Ya, keamanan yang diinginkan tidak didapatkan, ya, kedamaian yang diinginkan tidak diperoleh. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui ada hak-hak yang harus ditunaikan untuk pemerintah kita. Demikian juga pemerintah harus tahu bahwa ada hak-hak rakyatnya yang harus dia tunaikan. Ya, ini suatu pembahasan yang cukup penting, ya, karena terkadang kita lupa bahwa pemerintah itu memiliki hak yang kalau tidak ditunaikan maka sulit tercapai kenyamanan atau kesejahteraan atau ketentraman yang diinginkan. Dan sudah terbukti ya di berbagai negara ketika mereka tidak menunaikan hak pemerintahnya, kemudian terjadi huru-hara, terjadi kerusuhan, terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi terhadap hidup negeri tersebut? Ya, mereka hidup di dalam kesengsaraan, hilang rasa aman, hilang kesejahteraan, dan seterusnya. Baik, jadi beliau jelaskan, al-wulatu humul ladzina yatawallaw umur muslimin. Yang disebut sebagai waliul amr, mereka adalah orang-orang yang memimpin dan mengatur perkara kaum muslimin. Apa yang menjadi kebutuhan kaum muslimin, mereka yang mengaturnya. Sawa'an kanat wilayatu 'ammah kara'isil a'la fi daulah am khassah kara'is ala idaratin muayyanah atau amalin muayyan. Sama saja ya, apakah dia seorang pemimpin negara ya atau pemimpin yang khusus seperti orang yang memimpin sebuah departemen atau instansi. Ya, maka mereka inilah disebut sebagai waliul amr. Jadi waliul amr adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengatur hajatnya kaum muslimin, mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Nah,
Wa kullu haula lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim. Maka para pemimpin ini ya, mereka memiliki kewajiban yang harus mereka tegakkan atau mereka tunaikan atas rakyat mereka. Jadi pemimpin itu harus menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Ya. Dan setiap pemimpin tentunya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini yang perlu diketahui oleh setiap orang yang memegang jabatan atau diberi amanah dan kewenangan. Jadi kita ketika memegang amanah kepemimpinan itu harusnya berhati-hati, karena amanah kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada dia, maka semakin berat juga tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ya, maka kalau ada orang berlomba-lomba untuk meraih kepemimpinan, ya, pada hakikatnya dia telah mengambil sebuah risiko. Kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, maka siap-siap dia untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya nanti di akhirat. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya. Maka hati-hati orang yang memegang jabatan. Ya. Orang yang memegang jabatan, ya, kalau dia tidak amanah, maka siap-siap dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat ya para pemimpin di masa salafun as-salih ridwanullah alaihim ajmain, terutama di masa khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka sangat berupaya untuk menjaga amanah kepemimpinannya. Kalau ibu lihat ya, membaca sirahnya Umar bin Khattab itu sering berkeliling kota Madinah untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Nah, beliau sadar betul kepemimpinannya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dia tidak ingin nanti sengsara di akhirat karena tidak amanah memegang kepemimpinan. Beliau berkeliling. Ketika melihat ada rakyatnya yang kesulitan, beliau berupaya untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Sampai ketika ada salah seorang di antara rakyatnya itu ya ingin melahirkan, maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, beliau pulang ke rumahnya kemudian menawarkan kepada istrinya Ummu Kulthum binti Ali, ya, maukah engkau satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawa istri beliau untuk membantu kelahiran wanita tersebut atau membantu proses kelahiran anak wanita tersebut. Ya, demikian perhatian mereka terhadap tanggung jawab kepemimpinan. Baik. Dan semakin besar ya, kita katakan semakin besar tanggung jawab atau amanah yang diberikan, maka semakin besar tanggung jawabannya. Pertanggungjawaban seorang ketua RT dan RW tentu berbeda dengan pertanggungjawaban seorang camat atau seorang lurah lebih dahulu. Pertanggungjawabannya lurah beda dengan pertanggungjawabannya camat. Pertanggungjawabannya camat berbeda dengan pertanggungjawaban bupati atau wali kota. Ya, pertanggungjawabannya bupati atau wali kota beda dengan pertanggungjawaban seorang gubernur, dan pertanggungjawaban seorang gubernur beda dengan pertanggungjawaban seorang presiden. Ya, Ibu bisa bayangkan bagaimana ya. Semakin besar ya daerah yang dia kuasai, semakin banyak rakyat yang ada di bawahnya, maka semakin banyak tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati ya, jadi pemimpin ya. Tanggung jawabannya harus disiapkan. Demikian juga wa ra'iyatihim haqqun 'alaihim kadzalik. Demikian juga rakyat ya ini memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada para pemimpin, ya. Jadi sama saja pemimpin punya hak yang harus ditunaikan oleh rakyatnya, sebaliknya ya rakyat juga punya hak yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Baik. Sekarang kita akan bahas apa yang menjadi hak para rakyat terlebih dahulu. Ya, apa yang menjadi hak para rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Qala fa huququr ra'iyati 'alal wulat.
an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha. Maka hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pihak pemerintah bahwa hendaknya mereka menjalankan amanat yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanahnya sebagai pemimpin itu hendaknya dia jalankan dengan baik. Ya, ketika misalnya dalam sumpah jabatannya dia harus berupaya memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dia berkorban untuk rakyat, maka dia laksanakan amanah tersebut. Ya, pekerjaan yang menjadi tugas instansinya dia laksanakan dengan baik. Qala fa'alzamahumul qiyama biha minal nushi lirra'iyyah. Demikian juga keberadaan dia sebagai seorang pemimpin mewajibkan dia untuk memberikan pengarahan kepada rakyatnya. Jadi rakyat ini ibaratnya gerbong-gerbong kereta yang membutuhkan lokomotif untuk menarik mereka. Maka hendaknya pemimpin itu dengan tulus memberikan pengarahan kepada rakyatnya yang membawa kebaikan pada diri sang rakyat. Wasairi biha ala nahjil qawim al-kafil bi masalih dunia wal akhirah. Demikian juga mereka hendaknya membuat dan menjalankan peraturan-peraturan yang lurus demi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, itu hendaknya peraturan-peraturan yang memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia artinya peraturan yang memberikan keamanan kepada rakyatnya, membuat rakyatnya sejahtera, membuat rakyatnya hidup dengan baik, taraf kehidupan mereka semakin hari semakin baik dengan kesejahteraan yang merata. Ya, jadi falsafah dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harusnya apa? Bagaimana bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Jadi bukan buat aturan yang hanya menguntungkan sebagian orang saja atau menguntungkan kroni-kroninya. Maka ini tidak amanah. Ketika pemerintah membuat aturan dengan tujuan apa? Menguntungkan ya kroni-kroninya saja dan membebani rakyat. Nah, ini tidak amanah. Ya. Dikhawatirkan nanti di akhirat ketika mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya mereka harus menanggung dosa karena pada hakikatnya mereka telah melakukan kezaliman. Ya, kezaliman kepada salah satu, ya kepada satu manusia saja, satu orang saja, ini siap-siap bertanggung jawabannya. Bagaimana kalau kezaliman tersebut menimpa banyak orang? Maka hati-hati ya orang-orang yang membuat kewenangan-kewenangan, membuat peraturan-peraturan, hendaknya peraturan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan untuk menguntungkan sekelompok orang tertentu. Demikian juga di masalihil akhirah. Aturan tersebut juga harus, ya, aturan yang dibuat hendaknya mewujudkan kemaslahatan akhirat. Bukan hanya perkara dunia saja, tapi kemaslahatan akhirat. Ya, sehingga aturan-aturan tersebut ya hendaknya apa? Mengarahkan rakyat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Atau bahkan melakukan legalisasi terhadap pelanggaran syariat. Ya, misalnya mengizinkan khamar, mengizinkan perzinahan dengan semisalnya, maka pemerintah yang semacam ini ya dia siap-siap saja kalau buat aturan-aturan yang justru merusak kemaslahatan akhiratnya para rakyat, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.